Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai asbabun nuzul, yaitu berbilang riwayat pada sababun nuzul. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa asbabun nuzul adalah sebab diturunkan ayat tersebut. Nah, mengenai berbilang-bilang riwayat, kadang-kadang dalam satu ayat akan terdapat banyak riwayat. Nah, pada keadaan ini ada beberapa pendirian para mufassir. Nah, yang pertama, apabila sirah sababun nuzul ayat tidak tegas, ghairu sarih, maksudnya sirah atau keterangan yang menandakan, yang menunjukkan bahwa riwayat ini adalah merupakan sebab nuzul ayat tidak jelas atau tidak tegas. Misalkan ayat ini turun berkaitan ini dan itu. Aku kira ayat ini turun berkaitan ini dan itu. Nah, apabila terdapat dua sirah yang seperti ini, maka dikatakan sirah tersebut ghairu sarih, tidak jelas atau tidak tegas. Kedua sirah ini tidak saling menafikan satu sama lain, kerana yang dimaksudkan adalah tafsir ayat. Lebih jelas lagi, penjelasan tersebut termasuk dalam ayat dan disimpulkan darinya. Bukan bermaksud menyebutkan sababun nuzul kecuali jika terdapat bukti pada salah satu sirah yang menunjukkan asbabun nuzul. Para pelajar yang dirahmati Allah, apabila kita menjumpai ada dua riwayat yang seperti dikatakan tadi, yaitu misalkan ayat ini turun dengan berkaitan ini dan itu, atau aku kira ayat ini turun berkaitan ini dan itu, maka keduanya bukan termasuk sababun nuzul, karena tidak ada lafaz yang secara tegas menyebutkan bahwa riwayat ini adalah merupakan suatu sabab nuzul dari ayat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apabila salah satu sirah tidak secara tegas menyebut sebab turun ayat, sementara yang satunya lagi tegas, maka yang merupakan sebab nuzul ayat tersebut adalah sirah yang menyebutkan secara tegas. Misalkan pada satu ayat terdapat dua riwayat. Yang pertama mengatakan ayat ini turun berkaitan ini dan itu. Nah, sementara yang satu lagi riwayat mengatakan bahwa sirah yang lain menyebutkan sebab turunnya dengan jelas. Maka yang diambil adalah sirah yang menyebutkan bahwa riwayat ini merupakan sebab nuzul tersebut. Contohnya misalkan ketika ada satu ayat di mana ayat tersebut terdapat dua riwayat, yang satu sirahnya sharih, tegas, yang satu lagi tidak tegas, maka yang kita pilih adalah yang tegas. Misalkan riwayat pertama diriwayatkan dari Nafi' bahwa dia berkata, suatu hari aku membaca ayat, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu bila saja dengan cara yang kamu sukai. Kemudian Ibnu Umar bertanya, tahukah kamu ayat ini turun berkaitan dengan apa? Aku menjawab, tidak. Ibnu Umar berkata, ayat ini turun berkaitan dengan menggauli istrimu melalui belakang dubur mereka. Nah, pada riwayat ini dikatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan menggauli istrimu melalui belakang dubur mereka. Dengan kata lain bahwa sirah sabab nuzul pada riwayat ini tidak tegas. Kemudian riwayat yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu orang-orang Yahudi berkata, apabila seseorang lelaki menggauli istrinya di kemaluannya dari arah belakang,
maka anaknya akan lahir juling. Lalu turunlah ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila saja dengan cara yang kamu sukai. Para pelajar yang dirahmati Allah, pada riwayat yang kedua ini terdapat sirah yang jelas atau sirah yang tegas yang mengatakan bahwa riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu ini adalah sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 222 ini. Nah, dengan demikian apabila terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sabab nuzul, maka yang benar-benar sabab nuzul dari ayat tersebut adalah yang terdapat sirah yang tegas. Wallahu a'lam bishawab.